wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan hambanya dan umatnya jika umat itu mencintai ilmu. Karena Allah dan Rasul juga sangat mencintai ilmu. Karena ilmunya itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini tidak diadakan. Karena ilmulah maka jadilah alam semesta ini. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan dan menekankan kepada kita umat, jangan melalaikan ilmu. Jangan mendahulukan perbuatan kemudian membelakangkan ilmu. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan kesenangan baik di dunia dan di akhirat tanpa ilmu. Ilmu itulah yang membawa kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan ilmu itulah yang membawa kita kepada kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Maka Nabi kita menyampaikan di dalam sabdanya yang berbunyi, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu. Wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu. Man aradat umat fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu menginginkan kesenangan kedua-duanya di dunia dan di akhirat, yaitu dengan ilmu. Sampai di mana perjalanan kita di dalam melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Maka dijelaskan lagi oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Utlubul ilma minal bisin." Tuntut ilmu walau kemiskinan. Begitulah sangat pentingnya ilmu itu kepada diri kita umat ini. Begitulah Rasul mengatakan kepada kita umat, walau kemiskinan. Mesti kita jalani, kita sebarangi untuk mendapatkan ilmu itu. Tanpa ilmu kita kiamat. Jika kita menyempurnakan ilmu, maka kita diberikan Allah keselamatan.
Kemudian seberapa lama diberikan waktu kita di dalam menuntut ilmu ini? Maka Rasulullah menjelaskan lagi di dalam sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntut ilmu dari buayan hingga kalian lahat. Tidak ada masa hatam, tidak ada tamat di dalam perjalanan menuntut ilmu Allah ini. Tamatnya adalah liang lahat. Jika kita berhadapan dengan liang lahat, maka tamatlah ilmu Allah ini. Jadi yang mana ilmu itu yang diwajibkan oleh Rasulullah ini, yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dibelakangkan dari segala perbuatan. Ilmu apa? Maka Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya lagi, "Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain, fardu diri atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Tiap-tiap sudah berakal dan baligh, maka wajiblah menuntut ilmu itu, kata Rasulullah. Jadi yang mana dia ilmu yang diwajibkan oleh Rasul tiap-tiap diri umat? Yaitu ada 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. Inilah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul atas diri umat. Apa itu usuluddin? Arti ilmu usuluddin untuk mempertanyakan agama. Itu kata Allah dan Rasul, agama itu yang pertama dipertanyakan. Jangan amal ibadah. Ini kita sudah duluan amal ibadah. Sampai di mana tingkat amal? Sampai di mana tingkat ibadah? Agama tidak dipertanyakan. Jadi apalah artinya kita beramal dan beribadah kalau tidak beragama? Beragama dulu. Karena agama itulah yang membawa kita di sisi Allah. Tanpa agama, kita tidak ada hubungan dengan Allah. Kita bercerai dengan Allah. Bahkan kita meninggalkan Allah tanpa agama. Karena agama inilah yang diperingatkan Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Itu. Jadi agama inilah yang membawa kita ke sisi Allah. Bukan hanya sampai ke sisinya saja. Nah itu. Sampai ke hadratnya. Bukan sekadar hanya berhadap, bahkan kita sampai mesra. Itu yang dikatakan insan kamil. Arti kamil itu mesra, bukan berhadapan, bukan berjumpa dengan Allah, mesra dengan Allah. Nah, seperti air dengan gula, dimasukkanlah gula ke dalam air, mesra dia gula itu dengan air. Begitulah satu iktibar. Nah, hamba itu dengan Allah. Itu pun masih kasar iktibar itu. Yang sebenarnya, yang dimaksud insan kamil itu, seperti ombak di lautan dengan air lautan. Nah, begitulah masalahnya insan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masalahnya ombak dengan air.
Nah, sampai di sana kita dibawa oleh agama. Kenapa ini maka kita belakangkan agama? Asal kita pertanyakan bagaimana amal, bagaimana ibadah, bagaimana amal, bagaimana ibadah. Tapi agama tidak dipertanyakan. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW menekankan, mewajibkan, memperlukan agama lebih dulu dipertanyakan. Itu yang dimaksud ilmu usul din. Usul pertanyaan din agama. Bertanya agama. Siapa itu agama? Siapa itu agama? Rasul lagi menegaskan di dalam sabdanya, awaludin ma'rifatullah. Bermula awal agama mengenal Allah. Siapa yang mengenal kepada Allah baru mendapat awal daripada agama. Apa itu yang dimaksud dengan Allah? Yang dimaksud dengan Allah itu ada 4 martabat isinya. Pertama zat, kedua sifat, ketiga asma, dan keempat af'al. Itu yang wajib dipertanyakan. Yang mana yang dimaksud af'al Allah, perbuatan Allah? Mana dia? Kemudian, mana yang dimaksud dengan asma Allah? Di mana dia? Dan mana yang dimaksud dengan sifat Allah ataupun wajahnya, ataupun nurnya? Di mana dia? Dan mana yang dimaksud dengan zat Allah itu? Di mana dia? Dan siapa itu zat? Itulah yang wajib dipertanyakan, kata Rasul, tiap-tiap umat, muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Jika sudah ini dipertanyakan, jika sudah ini mendapat jawaban, baru dihadap. Apa yang dihadap? Zatnya yang maha suci. Itu yang wajib dihadap. Zatnya yang maha suci. Itu yang wajib dihadap. Ini jangan ilmu tasawuf. Itu menurut daripada sunnah Rasul, usuluddin dulu, baru tasawuf. Yang ketiga baru fikih. Kalau di dalam sabda Rasul, usuluddin dulu, kedua fikih, dan ketiga tasawuf. Tapi yang sebenarnya adalah kita mengikut sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Usuluddin dulu, kedua baru tasawuf, yang ketiga baru fikih. Usuluddin 13 tahun semasa Rasulullah di Mekah, berada di Jabal Qubis. Itulah usuluddin, mempertanyakan adanya Tuhan, mempertanyakan adanya Allah itu zat, sifat, asma, apa itu 13 tahun lamanya waktunya diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat. Itu usuluddin. Ini sunnahnya. Semasa Rasulullah berada di Jabal Qubis di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini tidak bisa diketahui oleh manusia yang lain atau malaikat pun juga tidak tahu, apalagi jin dan syaitan. Hanya yang dapat mengetahuinya hamba itu dengan Tuhannya. Itulah contoh Muhammad menghadap kepada zat Tuhannya perjalanan Isra dan Mi'raj.
malaikat tinggal di Mekah Al-Mukarramah di Jabal Qubis. Para malaikat tinggal di langit. Dan panglima malaikat yang bernama Jibril tinggal di Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Dan Muhammad melewati alam nur 70.000 lapis. Baru dia menghadap ke alam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahui dan menyaksikan, hanya Muhammad dan Tuhannya. Itulah arti tasawuf. Tidak ada orang yang tahu hubungan diri kita dengan Tuhan. Hanya kita sendiri yang tahu. Dan Allah sendiri yang tahu dengan hambanya. Yang bisa menghadap kepada dirinya. Itu arti tasawuf. Nah, jika sudah kita bertasawuf, baru kita punya iman. Ini yang dimaksud iman. Karena sudah diketahui diri Allah itu. Kemudian baru dihadap. Ini yang dikatakan iman. Nah, jika sudah punya iman, iman inilah yang dibawa turun. Turun kemana? Turun ke syariat. Turun ke syariat. Itulah melakukan amal ibadah. Itulah hijrah. Arti hijrah ini berpindah. Tidak lagi di Mekah. Maka pindahlah ke Madinah. Itu sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi barulah di Madinah itu ada perbuatan salat 5 waktu sehari semalam. Ada puasa pada bulan suci Ramadan. Ada pengeluaran zakat harta yang sampai nisab. Dan kemudian melaksanakan ibadah haji. Ini hijrah ke Madinah. Inilah fikih. Jadi ilmu fikih ini dikatakan dengan ilmu syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh, dan mubah. Itu. Jadi inilah perjalanan Rasulullah menyampaikan agama Allah di muka bumi ini. Yang disampaikannya kepada umat. Pada tahun 1000 Hijrah, maka bertukarlah sunnah Rasulullah ini. Terbalik sunnah Rasulullah ini. Kenapa maka terbalik? Karena tanah air Indonesia ini sudah dijajah oleh bangsa asing. Bukan saja tanah air yang dijajah, bahkan termaksudlah agama yang dijajah. Kenapa maka sampai ke agama? Karena penjajah itu takut. Jika agama ini berjalan, jika agama ini berkembang di tanah air Indonesia, tidak akan lama penjajah itu berada di tanah air Indonesia ini. Pasti akan ditutup oleh bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia mengerti dan paham tanah air ini milik dia, jadi akhirnya bangsa ini diperbudak oleh penjajah itu. Tidak dibenarkan mengembangkan agama Islam di tanah air Indonesia ini. Siapa-siapa
yang mengembangkan agama Islam di tanah air Indonesia ini, maka hukumnya dipancung, tidak akan diberikan hidup lagi, dan tidak ada penjara. Kalau penjara nanti bisa lepas dan sebagainya. Ini akan dia dapat pancung, jadi nggak takut dia lagi lepas dari penjara. Nah, itu terbaliknya peraturan agama ini. Maka tidak sedikit ulama kita yang terbunuh. Dari mulai Al-Halad itu terbunuh. Bukan lagi dibunuh, dipancung, bahkan dicincang. Bahkan dibakar jasadnya menjadi abu. Dan abunya dibuang ke sungai. Begitulah hukum yang berlaku di atas orang yang beragama Islam di Indonesia ini. Kemudian dipasanglah seluruh intelijen di seluruh pulau Indonesia ini. Siapa intelnya? Yang menyelidiki dan yang menangkap ulama-ulama yang mengembangkan agama Islam di muka bumi ini adalah ulama bangsa Indonesia sendiri, yang mau mengambil pangkat, yang mau mengambil gaji yang mahal, tapi dengan syarat ajaran agama disimpangkan, jangan diluruskan. Yang dibenarkan cuma Islam, tapi agama tidak dibenarkan berkembang. Mana Islam mengucap kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta yang sampai nisab, dan melaksanakan ibadah haji. Hanya ini yang boleh berkembang, yang boleh berjalan di tanah air Indonesia ini. Kalau ini memang dibantu, ini memang disemarakan, karena penjajah itu dia memandang dan mengetahui kalau sekadar ini bangsa Indonesia yang dikerjakan, itu adalah bangsa yang sangat bodoh. Itu seperti anak kecil sedang tidur yang tidak tahu hak miliknya. Jadi begitu selama kita 350 tahun bangsa Indonesia dianggap oleh penjajah itu anak kecil yang sedang tidur, yang tidak tahu dengan hak miliknya. Akhirnya hak milik bangsa Indonesia dijadikan oleh penjajah itu kekayaan yang luar biasa, tapi kita tidak sadar. Nah itu. Nah itu maka sekarang di seluruh Indonesia ini siar-siar yang disampaikan oleh para dakwah-dakwah, dai-dai bangsa Indonesia pada sekarang ini, yang boleh kita siarkan, yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita kembangkan syariat, 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 syariat. Jangan menyinggung hakikat. Jika terdengar suara hakikat, sesat. Itu ulama penjajah. Nah itu. Memang betul, kata dia. Tanah air sudah kami lepaskan. Tidak kami jajah lagi. Tanah air sudah kami berikan kepada bangsa ini. Tapi nomor agama tidak. Tidak akan kami berikan. Tetap 99% agama Islam masih di tangan kami di Indonesia. 1% cuma lagi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agama ini. Islam ini. Agama cuma 1%. Seluruh bangsa Indonesia 99% masih dikuasai penjajah. Nah itu. Tetapi sekarang dia membunuh, tidak lagi pakai senjata modern, tidak lagi pakai pasukan tank, yang di darat pasukan kapal selam di lautan, kapal udara di udara sana.
tidak pakai itu, tidak pakai tata yang terlatih lagi, adalah ustaz-ustaz yang terlatih. Dengan apa dia membunuh? Tidak lagi dengan senjata yang tajam, tapi dengan lidah yang tajam. Itu dia membunuhnya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Allah, pembunuh yang luar biasa di muka bumi. Dicatat oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita dengan pedang, hanya satu orang itu yang terbunuh. Satu kali aja. Tapi kalau lidah satu kali meluncur, bisa ribuan orang yang korban. Nah itu. Satu orang saja bisa mengatakan itu, jangan didekati, jangan didengar, itu ajaran, itu sesat, itu salah. Itu kafir itu. Mana orang balik lagi ke saudara ustaz yang begitu? Nah, pada hari ini masih tercatat di Al-Quran, masih tercatat di dalam kitab-kitab yang masih ada sekarang ini. Tapi itu pun sudah banyak yang disasar. Itu sudah banyak diarsipkan, sudah disimpan kitab-kitab yang penting, diambil, dikutip, disembunyikan alias sudah dibakar. Supaya umat Islam kehilangan pedoman. Tidak akan bisa kehilangan pedoman karena Quran yang dipakai umat Islam bukan Quran yang di kertas itu. Quran di dalam dada. Itu al-ilmu fis sudur. Ilmu di dalam dada, Al-Quran di dalam dada umat Islam, bukan di lemari. Nggak bisa, walaupun dibakarnya habis, tidak akan Quran itu bisa hangus. Nah itu. Nah, coba kita renungkan. Sekarang ini dilarang hakikat yang boleh syariat. Salat syariat, puasa syariat, zakat syariat, haji syariat, pelaksanaan pernikahan syariat, pakaian syariat, segalanya syariat. Apa itu arti syariat? Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah dia mencarikan syariat dengan hakikat. Selama dia berada 63 tahun di muka bumi ini, tidak pernah Rasulullah mengatakan hanya syariat tanpa hakikat. Kemana saja disampaikannya. Dalam sabdanya menyatakan, wa syariatu bila hakikati adilatu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Ulama kita sekarang sangat berani. Sekarang mendustakan Muhammad Rasulullah. Kenapa kita umat Islam diam sekarang ini? Sekarang Muhammad Rasulullah sudah dibunuh oleh lidah-lidah ustaz-ustaz umat Islam kita pada sekarang ini. Tidak ada lagi Muhammad Rasulullah kekasih Allah yang mengabarkan agama Allah di muka bumi ini. Penggantinya adalah ustaz-ustaz kita sekarang. Yang mengganti Rasulullah di muka bumi mengabarkan agama Allah. Maka berani dia memperubah syariat saja tanpa hakikat. Coba kita renungkan, coba kita periksa arti syariat itu apa dan arti hakikat itu apa. Arti syariat itu perbuatan, arti hakikat itu hak. Artinya yang hak, yang benar. Jadi Rasulullah menganjurkan kapan berbuatlah tapi yang benar. Salatlah tapi yang benar. Berzakatlah tapi yang benar. Berpuasa tapi yang benar. Laksanakan ibadah haji tapi yang benar. Inilah. Tidak peduli yang benar, yang penting katakan. Itu yang penting katakan. Tidak penting benar, jangan tidak ikut, tidak mau tahu. Ini sekarang
kebenaran tidak ada untuk apa? Sedangkan kita, yang kita harapkan, yang kita cintai adalah kebenaran. Ini kebenaran tidak lagi dibenarkan. Boleh kita pertanyakan, kemana aja, silakan. Kita bebas mempertanyakan ke Ustaz mana saja. Kita banyak berhubung dengan Ustaz. Nah, itu. Coba tanya. Minta izin Ustaz. Wajibkah kita ini melakukan salah? Ya, wajiblah. Baik. Yang saya pertanyakan ini salat dengan secara hakikat. Bagaimana melakukannya Ustaz? Kalau syariat ini Pak Ustaz anak kecil pun tahu. Yahudi Nasrani pun mengerjakan salat. Bahkan ada yang jadi imam pun. Pendeta Nasrani, pendeta Kristen. Jadi imam di masjid. Coba. Pendeta. Terjadi baru nih. Daerah kita ini. Coba. Siapa yang tahu? Kalau tidak dia mau nikah, di situ terbukalah identitas dia, tidak tahu bahasa itu adalah orang Nasrani. Padahal dia disetujui dia menjadi imam. Bacaan fasih Al-Quran hadis dia lancar. Nah itu maka kita tidak bisa tertipu masalah soal itu. Soal syariat. Nah itu. Kalah kita syariatnya. Coba itu dipertanyakan. Nah, kalau misalnya pelaksanaan ibadah haji, minta itu Ustaz. Kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana secara hakikatnya kalau kita melaksanakan ibadah haji ini? Kalau syariatnya sudahlah. Semua orang bisa melaksanakannya asal ada duit. Tapi secara hakikat bagaimana? Wah, itu tidak bisa. Yang penting kita syariat. Berarti Ustaz mendustakan Rasulullah. Berarti Ustaz itu adalah membatalkan adanya Rasulullah di muka bumi ini. Karena hadis Rasulullah tidak pernah hadis Rasulullah memisahkan antara syariat dan hakikat. Ya boleh saja kalau kita jangan menghantam. Tak ada kita masa dipecat jadi guru begitu begini, nggak ada. Tapi kalau Ustaz juga banyak yang bertanya, lantaran dia mau jadi guru itu. Itu. Tidak. Dia yang guru kita bertanya. Itu. Jadi berarti sekarang ulama kita 99% di Indonesia menunjukkan negeri akhirat sudah tidak ada lagi. Kita masih tenang umat Islam tidur di muka bumi. Ulama cuma yang tak bisa tidur lagi sekarang di muka bumi ini. Saking sedihnya memikirkan bagaimana nasib umat Islam di muka bumi pada saat sekarang ini. Tidak ada akhirat lagi. Ya, kalau sudah ada semua syariat dunia ini saja semata. Akhirat tidak ada. Akhirat itu hakikat. Jadi ulama-ulama sekarang sudah mengatakan negeri akhirat itu kosong, melompong, tidak ada, bohong. Begitulah bahasanya yang di dalam dada ulama pada sekarang ini. Tapi umat Islam senang tidur di muka bumi, dikatakan oleh ulama negeri akhirat itu tidak ada bohong, melompong. Itu. Coba kita analisa. Coba kita pikirkan tuh. Jangan sedikit kita menyentuh mengenai soal hakikat. Habis kemuliaan semua. Itu. Saya nyentuhlah sedikit aja. Soal hakikat. Wah itu salah, itu sesat. Ini bawa sidang bakul pakam.
beragama Islam, sekalian berbakur pagam. Bukan Islam. Saya sudah masuk ke bakur pagam. Saya sudah menghadapi bakur pagam. Nah itu. 99% di depan saya yang saya hadapi. Tidak ada 1% pembela saya, tidak ada. Kosong. Tidak ada, hanya saya sendiri. Nah itu. Itu pada tahun 80, saya sudah berhadapan dari seluruh lapisan masyarakat. Serendah-rendahnya, saya nggak sampai ke setinggi-tingginya. Jadi seluruh Kabupaten Langkat ini. Nah itu. Cuman saya diberi waktu 1 minggu saja lagi hidup di muka bumi ini. Itulah keputusan yang sudah dirancang oleh mereka 1 minggu saja. Nah itu. Saya hidup di muka bumi itu, Datuk di Allah itu. Nah, karena itu yang mengasih tahu langsung sama saya itu adalah komandan pada saat itu yang di Jalan Gandhi pasukan apa? Laksus ya. Itulah komandan Laksus itu langsung berhadapan sama saya mengatakan waktu di kantor di kantor kejaksaan di pinggir saya itulah. Nah itu. Jadi siapa dulu namanya itu? Saring Barakana Trigan. Nah itu komandannya, komandan Laksus pada saat itu yang mengawal di Jalan Gandhi. Itu yang berhadapan sama saya. Nah gitu. Jadi katanya kalau saya bawa Ustaz ke Jalan Gandhi sana, nanti kalau pulang nanti ke rumah udah siap-siap ajalah kain putih. Karena tidak akan lebih, hanya umur 7 hari saja. Kalau sudah akan dipulangkan 7 hari saja. Nah itu, habislah itu. 7 hari itulah untuk keluarga. Kalau yang mana keluarga mau berjumpa, mau lagi bercerita, hanya waktu 7 hari. Habis 7 hari itu sudah tidak ada lagi. Nah itu. Jadi saya sambut juga. Ya, itu Pak, saya tidak terkejut. Itu adalah tunangan. Wah, berani menentang ya? Bukan saya menentang. Itu tunangan. Apakah saya menentang itu? Saya mengatakan tunangan. Itu kekasih saya itu. Itu. Jadi Bapak tidak bakal mati Pak. Saya tanya. Dia tiap hidup pasti mati. Tunangan ada nggak? Kekasih apa nggak? Kenapa Bapak bakal kasana, Bapak bakal benci? Coba, kenapa? Kenapa punya Bapak, punya kekasih, kenapa maka Bapak tidak suka? Saya. Karena sudah ditunangkan oleh Allah. Saya hidup di dunia, pasti akan bertemu dengan kematian. Itu tunangan. Nah itu. Bukan karena saya menentang. Nah, saya mengikuti pepatah orang tua. Karena saya lahirnya dari orang tua. Apa pepatah orang tua? Takut karena apa? Dan berani itu karena apa? Takut karena bersalah. Nah itu. Berani karena kebenaran. Itu maka saya tidak takut. Karena tidak ada rasa kesalahan. Kalau memang ada kesalahan, buktikan mana kesalahan saya. Tunjukkan. Silakan. Buktikan mana kesalahan. Nah itu. Jangan dipersalahkan. Kalau dipersalahkan 1000 orang pun bisa. Satu hari menyalahkan orang. Tapi membenarkan. Orang yang benar belum tentu bisa satu orang sekali. Tapi jangan kalau hukum yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kalau tidak, pasti
lebih itu nanti Bapak rasakan. Itu pasti saya jamin. Tuhan di hadapan kita ini, Pak. Saya bilang, saya diam ya. Nah itu. Sebentar ya, saya lapor ke Kodim dulu ini. Siap. Tinggal saya di kantor kejaksaan, berangkat dia ke Kodim. Nah itu, tempuh 1 jam. Ini sudah 3 jam, saya tunggu apapun tak datang. Rupanya pun pulang. Tak berani juga saya. Nah itu. Oh, udah tak ada lagi, saya pun pulang. Tidak jadi dibawanya ke jalan kaki. Itulah pada tahun 80. Nah, saya menjalankan, mengembangkan agama itu. Itu maka saya tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian itu. Nah itu. Jadi yang mana lihat mereka mau membunuh, maka mereka terbunuh semuanya. Tidak ada yang selamat, terbunuh semuanya. Yang mana mereka punya niat untuk membunuh, maka dia pun terbunuhlah semua. Tapi bunuh tidak wajar. Semuanya neraka. Nah itu. Ada yang hangus jasadnya. Sudah tinggal jasad, tinggal apa? Tinggal mayat, hangus, terbakar. Nah itu. Kalau mau tahu dulu, siapa namanya Kua Kecamatan Pelangtawalang? Siapa namanya juga? Siapa Kua Kecamatan Pelangtawalang? Yang meresmikan masjid di 90. Salah. Diresmikannya masjid 90. Iya kan? Padahal dia sudah tahu bahasa ada masjid di sini. Diresmikannya lagi masjid di sana. Berapa ratus meter jaraknya ini? Itu. Kenapa maka dijadikannya 2 masjid? Sedangkan di sana hanya 20 orang penduduknya pada saat itu. Yang menandatangani menjadi anggota Jumat itu adalah wanita, perempuan. Sakminan namanya. Itulah Kua Kecamatan Padang Tawalang. Nah, jadi apa kata dia? Kalau ada ustaz yang tidak senang nanti keputusan saya ini, saya meresmikan 90 ini adalah masjid, suruh datang ke rumah saya, tidak pernah rumah saya tertutup, dan kantor saya pun tidak pernah terkunci. Silakan dia datang. Saya bilang, alhamdulillah kalau dia mau seperti itu. Nanti malaikat yang datang mewakili saya. Berapa? Berapa hari? Berapa hari kan? Tak sampai 1 bulan tegang. Hangus semua jasadnya. Muridnya sekecamatan Banyumas Selamat. Terbakar jasadnya itu. Mayatnya itu terbakar. Coba di dunia sudah dibuktikan neraka. Sampai 2 masjid diresmikannya Jati 1 dan 91. Nah itu. Saya bukan takabur muridnya kepada ulama yang sebanyak 90 1000 tahun salat Jumat. Tidak akan diterima Tuhan salat Jumat di situ. Apalagi Jati lebih parah. Hanya bikin dosa aja itu. Udah kita tidak Jumat. Yang dikatakan Jumat yang capek-capek tidak sah. Dari mana sahnya coba? Berlaga itu suara azan itu. Coba, begitu dekatnya. Mana boleh dilaksanakan apa? Jumat. Kalau masjid diganti 2, suruh dengan gereja. Nah itu. Tapi dari sini sekarang saya tidak mengganggu lagi. Karena sudah orang Departemen Agama yang balik meresmikan. Ya sudah, silakan. Nah itu. Padahal orang itu hanya untuk melaga, menghancurkan agama Islam yang ada di desa ini. Bukan tujuan untuk baik. Apakah baik beganding begini masjid? Coba. Itu. Cuman karena kita melihat di peraturan hukum, karena kita yang dipandangkan oleh Allah, karena kita yang pertama duluan. Mereka cuma hanya mengadakan penipuan. Macam seperti 90 pertama rumah pengajian dibikin. Sesudah pengajian baru dibikin atas surau. Dibikin mihrab. Itu sesudah surau baru dijadikan masjid. Ini sah ini. Hukum dari mana ini sekarang? Coba. Bapak
berpindah wakaf. Pertama, wakaf pengajian. Kedua, wakaf surau. Ketiga, berwakaf masjid. Bisakah berpindah-pindah ini wakaf? Nah ini. Kalau ini dari mulai pertama tahun berapa? Bapak Ibu ini tahun berapa didirikan masjid di sini? Itu. Barangkali belum tahun 50. Sudah didirikan masjid di sini. Kemudian di situ atas mufakat musyawarah dan mufakat masyarakat di sini dipindah ke situ. Itu juga tanah wakaf. Itu. Nah, jadi karena itu mau dibangun sempit, hanya pas-pas tapak masjid itu saja kecil, maka dipindahkanlah kembali. Jadi yang di sana dililang, diduitkan, maka digantikanlah kembali. Sekarang dipindah di sini. Nah, jadi masjid yang lama di semenjak tahun 50 sampai sekarang ini aja. Tidak ada masjid yang lain. Kok bisa ada muncul masjid 90, kok ada muncul masjid di Jati. Itu apa itu? Itu masjid Yahudinya semuanya itu. Bukan umat Islam punya itu. Kenapa? Maka masjid diadakan tandingan. Coba Yahudi punya. Nah, begitulah kita sekarang di dalam agama Islam ini tidak akan bisa mulus kita menjalankan agama ini. Sangat banyak tantangan dan rintangan, bahkan yang paling banyak ujian. Ujian itu luar biasa. Itu. Karena sekarang kita sudah berada di 99% dengan berimbang hanya 1%. Itu. Tapi baru ini jamaah kita yang dari negeri Belanda sana yang mengetahui rahasia Belanda itu yang menjajah tanah Indonesia ini asalnya 5% lagi bangsa Indonesia ini beragama, 95% tidak beragama lagi. Baru bulan puasa baru ini. Itu memang orang Indonesia asalnya, tapi dia ini adalah penjelajah mencari ilmu. Sehingga sampai sekarang dia berada di negeri Belanda. Maka sekarang di negeri Belanda disayangi oleh orang Belanda itu. Karena dia itu adalah perancang membuat kapal. Kapal-kapal besar, kapal-kapal tinggi, kapal-kapal apa itu dia lah itu. Artinya perancangnya membuat kapal itu. Itu. Jadi itu maka sangat disayangkan oleh orang Belanda itu. Jadi dia tidak senang juga kalau tidak mencari agama yang sebenarnya. Pikir dia berada di negeri Belanda itu, disitulah dia mendapatkan agama ini yang sebenarnya. Terbukti tidak ada. Itu maka akhirnya sampai juga dia kembali. Disitulah dia membuka rahasia itu. Apa rahasia Belanda yang sebenarnya menjajah tanah air Indonesia? Dia adalah untuk mengambil kekayaan tanah air Indonesia ini. Karena tanah air Indonesia ini adalah yang sangat mewah dan yang sangat subur. Dan sangat menguntungkan. Maka dari itu dia habis-habisan kekuatan dia dikalahkan untuk menguasai tanah air Indonesia ini. Nah, tetapi supaya dia kekal, supaya dia lama, supaya jangan dituntut dia menguasai tanah air ini adalah agama. Kalau agama berkembang dia tidak tahan lama, pasti dia tercampak. Nah, maka ditekannya agama habis-habisan. Itu. Jadi sekarang tanah air lepas menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi namun agama Islam tetap dimiliki dia lagi. 99%. Begitulah keterangan yang baru kita dapat. Itu. Ini ada orangnya. Itu yang bertanggung jawab. Itu mengetahui rahasia itu yang sebenarnya. Itu.
maka terbalik peraturan ini. Sekarang mana ada lagi usuluddin? Mana ada tasawuf? Yang ada hanya fikih. Mana-mana fikih, mana-mana ilmu fikih, mana-mana fikih, mana-mana ilmu fikih, mana-mana syariat, mana syariat. Bukti beberapa bulan yang telah lalu di waktu seluruh ulama Aceh di Mulabo untuk menyatukan seluruh ulama ASEAN masa usuluddin dan tasawuf ditolak mentah, tidak lagi berlaku. Nah itu tidak lagi terima. Nah itu akhirnya tidak berlaku dan tidak berjalan. Nah bukan sedikit sudah pengunjungnya ASEAN. Nah itu yang baru terjadi di apa kan di Mulabo. Nah berapa banyak kita punya utusan, kita bawa utusan ke sana. Nah itu satu kalimat pun tasawuf itu tidak ada terbuka. Usahakan tasawuf, tauhid pun tidak. Itu maka sempat mengamuk Bupati, iyalah Mulabo itu. Siapa namanya itu bupatinya? Nah itu. Jadi itulah yang terkuat di sana di Aceh. Karena di Aceh ini ada sebahagian tidak bisa dijajah oleh Belanda dulu. Penjajahan Belanda cuma hanya sampai Lok Semawi. Ke dalam tidak bisa. Nah, itu pun sekarang musnah. Yang tidak bisa dimasuki Belanda itu dulu, bisa dimasuki penjajahan, itu pun parah. Nah, sekarang ini tidak pun lagi mata putih, penjajahnya mata hitam ini, yang berat ini mata hitam nih. Nah itu, karena kita tidak tahu mana kawan mana lawan. Kalau dulu bercanda kan, wah ini putih, ini musuh nih. Kalau sekarang yang mencoba-coba. Nah itu, satu selimut pun bisa sekarang mancung kita. Nah itu. Jadi dulu kita mengetahui juga sejarah sedikit demi sedikit. Nah itu. Karena saya punya sahabat Datuk Bandaharu Bi'a adalah anak murid Tuan Syekh Burhanuddin Ulakan yang berkeramat itu. Tuan Syekh Burhanuddin Ulakan itu anak murid Tuan Syekh Abdul Raud Banda Aceh. Itu dikatakan salam di Mekah itu. Jadi dia dulu bersahabat dengan Haji Hasan Berak, bapaknya gubernur sekarang ini. Gitu. Semasa Dut Bre memberontak dulu, dia itu pendamping. Lama dia mendampingi Dut Bre itu. Itu Hasan Berak sama Datuk Bandaharu Bi'a itu. Yang pertama apa ini? Yang di Jakarta ini, dia adalah menjadi Diwan Mursyid seluruh tarikat yang berkembang di Indonesia. Datuk Bandaharu ini. Seluruh Indonesia Diwan Mursyid dia. Seluruh tarikat. Itu semasa kami munas tahun 90. Di Jakarta. Nah, kemudian saya dilantik menjadi Diwan Mursyid Kabupaten Langkat oleh Datuk Bandaharu. Kemudian semasa kami kembali munas di Jakarta, maka berbalik. Maka Datuk Bandaharu minta dibaiatkan. Jadi saya baiatkan pula Datuk Bandaharu. Jadi berarti dia menugaskan saya menjadi Diwan Mursyid Kabupaten Langkat, tetapi akhirnya dia adalah menjadi jemaah kita. Itu Datuk Bandaharu itu. Jadi masuklah dia ke dalam gulungan Fardu Ain, Datuk Bandaharu itu. Nah, disitulah dia membuka segala rahasia. Itu bagaimana perjuangan dari mana asalnya Dut Bre itu. Maka dia memberontak kepada
Indonesia ini. Pertama, dia tidak pernah terjajah oleh penjajah, yaitu Belanda. Belanda hanya batas Teluk Semanggi, tapi ke sana tidak. Satu, maka dia tidak mau menyatu dengan tanah air yang pernah dijajah oleh Belanda itu. Satu. Yang kedua, di waktu Indonesia ini merdeka, belum ada apapun. Pesawat CBJ pun tidak ada. Masih sedang keadaan susah. Bangsa Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh Soekarno. Maka dipanggillah oleh Dorbaye Soekarno ke daerah, apa namanya kalau bahasa kita, Batu Licin namanya. Apa namanya bahasa Aceh itu? Batali ya, Batali apa? Batali ya. Itu. Kalau kita Batu Licin. Gitu. Di sana dipanggil, maka bangsa Aceh akan membantu bangsa Indonesia dengan seharga kembali pesawat. Nah itu. Maka diberikanlah entah beberapa ratus kilo emas kepada Presiden Soekarno, maka diberikannya lagi. Itu kepada Soekarno mewakili bangsa Indonesia untuk membeli pesawat. Itulah pesawat Indonesia pertama memiliki pesawat. Adalah uang dari Aceh. Jadi Presiden Soekarno berutang ke Aceh. Nah, karena berlarut-larut tidak ada ingat untuk membayar utang, maka yang punya hak menagih. Nah itu, ditagih, tidak dibayar, akhirnya, nah, udahlah, tidak pun dibagi, tidak pun dipulangkan, itu tidak apa-apa. Cuma kami minta tolong. Kita pisahkan antara Aceh dan Indonesia. Nah itu asalnya. Maka terjadilah pemberontakan di ITI. Ini sebabnya. Nah itu. Jadi kalau melihat sejarah ini sampai sekarang, bangsa Indonesia masih terhutang kepada bangsa Aceh sebanyak pesawat, 1 biji pesawat. Nah itu. Jadi kalau dikembangkan sampai sekarang berapa? Saya bilang sama Dato Bendaharo, kalau bangsa Indonesia ataupun Soekarno lupa dengan janjinya untuk membayar hutang ini kepada bangsa Aceh, kita berjanji, kita yang bayar. Saya bilang, kita bayar hutang bangsa Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Kita bayar kepada bangsa Aceh. Di mana kita ambil harta, di mana kami uang? Mudah. Uang dari Allah. Harta kan dari Allah kan? Itu sedang sama Dato Bendaharo. Nah, jadi orang Aceh membantu bangsa Indonesia melewati Presiden Soekarno untuk memberi pesawat. Maka dari situ mendapat kekayaan bangsa Indonesia ini, mendapat pesawat terbang. Nah, antara benua dengan benua, antara pulau dengan pulau. Nah, jadi sekarang bangsa Aceh kita selamatkan dengan cara pembayaran utang, kita selamatkan pula dia bisa terbang ke akhirat nanti. Nah, kita bayar dengan alam baka, tidak terbayar dengan alam bana. Dia berhutang dunia, tapi kita bayar dengan harta akhirat. Nah, itu saya bilang waktu saya janjikan tahun 90, akhirnya terwujud. Nah, itu. Karena beberapa, pada saat itu, waktu kami dipanggil di rumah itu Ibu Hanabiah, Abu Hanabiah. Nah, itu di situ beberapa utusan, yang pertama kali, kedua berkumpul di sana, dari utusan dari Abu Ibrahim Waira, dari utusan daripada Abu Yus, sudah itu utusan daripada Abu Pergub. Nah itu, sudah itu ada 7 utusan pada saat itu berkumpul di
Abu Hanifah. Itulah dia menyatakan anil. Nah, pagi ikut kan? Kan ikut? Nah, pagi itu ikut menyaksikan untuk kami di sana. Nah, itu. Nah, tapi sedikit pagi nggak ikut itu kami itu. Nah, itu cuma hanya di hati itu yang ikut itu. Itu bukan keheranan polisi itu keheranan dia. Kenapa maka bisa dapat kilat di foto ini? Kami sudah puas untuk mencari foto ini dan saya dapat. Nah, itu kena polisi itu. Heran dia, kami ketangkap salahnya itu. Salah jalan kami diruk sama itu. Mantap. Nah, itu dibawa lah, dikirim orang telah. Nah, kapos. Tanya, dari mana? Dari Abu Hanifah. Saya yakin. Nah, itu. Apa bukti kalau kalian dari Abu Hanifah? Kami dipanggil untuk membaca maulid. Nah, itu kata Haji Musadik. Nah, jadi kami sudah selesai pembacaan maulid. Kami pun minta permisi pulang. Apa buktinya? Dibuktikanlah. Diketiknya kembali, artinya dia tunjuk kali apa ini. Ini betul. Ini tuan guru kami, ini Abu Hanifah. Sehingga betul. Wah, ini luar biasa ini gitu. Itu. Ini rudal pun tak bisa makan ini. Kata polisi itu. Ini dia rudal pun tak bisa ini kata Abu Hanifah ini. Kok bisa kan betul? Karena pun bisa betulnya tak dapat. Nah, itu batal kami pulang. Tak jadi tangkap. Nah, jadi di situ dia menunjukkan kebenaran itu. Diterimanya. Nah, itu pelajaran agama yang sebenarnya. Mereka masih punya milik. Itu yang tinggal ini adalah masih murid daripada Tuan Syekh Abdul Rauf. Ini seperti ini Abu Hanifah. Ini murid. Tuan Syekh Abdul Rauf itu. Ini Abu Hanifah ini. Abu Ibrahim Waira yang belum meninggal kan? Itu yang di apa? Yang di Malabo. Nah, itu baru meninggal itu. Itu juga. Sudah itu Abu apa? Perkum itu. Perkum apa? Apa namanya? Telkum. Telkum. Itu. Ada 7 waktu kami di situ ada 7. Karena orang itu utusan dulu kemarin sebelum pertemuan kami di Usmawah itu. Jadi utusannya masing-masing, ini utusan dari sini, utusan dari sini, utusan dari sini. Nah, jadi semua utusan itu melaporkan kepada Abu itu masing-masing, maka Abu itu mengakui ini memang kebenaran. Cuma dikatakannya ini yang kalian jumpa ini adalah secara kerasulan. Tapi kita tidak memiliki itu. Kita cuma hanya kenabian. Kita tidak dapat lagi menyebarluaskan agama ini, cuma hanya untuk pakai untuk keluarga. Kalau untuk menyebarkan secara umum sudah tidak bisa. Tapi yang kalian jumpa ini adalah bisa mengembangkan secara umum. Adalah yang mewarisi kerasulan yang untuk mengembangkan agama ini. Kita tak bisa. Kita cuma hanya kenabian. Hanya untuk pakai sendiri. Untuk dikembangkan tidak bisa. Nah, itulah pengakuan beberapa orang ulama di Aceh. Itu. Karena berapa dia? Setahun yang lewat ya? Setahun yang lewat lah. 3 tahun lewat. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya? Itulah. Agak masih disusun. Iya. Nah, jadi alhamdulillah walaupun begitu tantangan dan rintangan perjalanan agama Islam di tanah air Indonesia ini, walaupun seperti api di dalam sekam, tapi terus berjalan. Nah, itu. Jadi sekarang perkembangan agama yang kita kembangkan ini, saya mengembangkan ini sekitar 40 tahun. Nah, itu saya sudah mengembangkan ini sekitar 40 tahun. Kurang sedikit ya, tahun 68. Sampai sekarang berapa itu? 42. 42. Itu dah dia.
42 tahun. Sedangkan sunnah Rasulullah mengembangkan agama Allah ini 13 tahun di Mekah, 22 tahun di Madinah. Berapa? 38. Ya? 38. 38. 38. Jadi saya sudah 42. 42. Kan sudah lebih tinggi saya dari Rasulullah, kan sudah hebat kali itu. Ya. Coba. Masih juga berjalan. Rasulullah cuma hanya 38 tahun. Habis. Dikhatamkan Allah. Kita sudah 42 tahun. Itu. Sudah melebihi berapa itu? 4 tahun ya? 4 tahun. Itu. Bahkan saya pikir dulu, saya sampai faktur yang dikatakan oleh Rasulullah 63 tahun, barangkali ini pulang, saya pikir kan. Pas pula, kena panggilan sakit kan, minum cukup berat, inilah jalan pulang. Itu, pada tahun 2001. Itu, karena saya melaksanakan ibadah haji tahun 2000 kan. 2001 kenalah. Itu. Itu sakit yang luar biasa. Itu. Rupanya belum juga pulang. Gitu. Masih dilanjutkan lagi. Itu. Nah, jadi pada saat sekarang ini, kira-kira ada barangkali 2 bulan ya, lepas kita pertemuan kita sama Fadil, sama Abu Hanafi ini, maka dipanggillah saya ke Jakarta. Gitu. Jadi sampai saya di Jakarta, maka pertama diundang dari Jatinegara, Kampung Melayu. Di situ bahagian keturunan orang ini, orang India, yang pedagang-pedagang Kalimantan itu, minta dibaiatkan 38 orang. Nah, saya baiatkanlah di sana. Kemudian kami dipanggil lagi ke Bogor, di puncak yang sangat dingin itu, di hotel yang luar biasa dinginnya, tanpa AC, tapi dinginnya luar biasa, melebihi AC lagi. Nah, apa kerja? Hanya membaiatkan. Di situ. 1 hari 1 malam di situ yang berbaiat orang apa sana? Orang Bandung. Semua dari Bandung ke situ dia berkunjung untuk menerima baiat. Kemudian pulang kami dari puncak, kembali kami ke apa? Ke Cibubur. Ke apa? Apa namanya? Di daerah apa itu? Lubang Buaya tuh. Kampung Melayu. Bukan, Kampung Melayu tuh. Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya. Di situ kan rumah Pak Ridwan di situ. Kemudian dipanggil ke Bekasi, juga daerah orang pedagang Permata, itu Kalimantan yang banyak, yang dipimpin oleh syekhnya yang bernama Sajudin, orang dari Kalimantan. Itu. Jadi di situ saya diminta membaiatkan sebanyak 50 orang. Itu. Jadi di situ banyak orang Malaysia, orang Singapura ikut dari situ. Ada orang pedagang-pedagang semua itu. Kemudian selanjutnya kami dipanggil lagi ke Banten. Itu. Di Tenggarang. Di pesantren Ashabun Naza, yang dipimpin oleh kiainya Agus Ghafurur Rahim. Nah, di situ seluruh yang mengajar di pesantren itu 76 orang gurunya, semua minta dibaiatkan. 25 orang tamatan Mekah, 25 orang tamatan Madinah, 26 orang tamatan Mesir. Berarti itu dunia di situ. Jadi itulah kata Pak Abu Hanafi itu kan. Itu nanti yang berkembang ini bukan saja di sini di Aceh,
dan bukan saja di Sumatera Utara, ini nanti ilmu ini berkembang di seluruh dunia. Tidak ada beberapa bulan terwujud. Itu kan orang dunia itu. Jadi menunjukkan di dunia tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan umat secara hakikat. Karena tidak ada lagi tempat pembayatan itu tidak ada. Nah itu tidak ada. Untuk tempat penyerahan diri kepada Allah itu tidak ada lagi. Sesuai dengan Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Di dunia sudah tidak ada lagi tempat hamba Allah ini untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Tidak ada lagi yang bisa mempertemukan diri hamba dengan Tuhannya, tidak ada. Itu bukti dunia. Nah itu. Jadi kalau memang salah, kenapa maka mereka itu sampai 70 anak orang tidak ada satu pun yang membantah? Semua itu utusan-utusan dunia semua itu. Nah itu, kenapa tidak membantah sampai sekarang? Nah, masih kita tunggu beritanya. Nah, adakah teguran? Adakah bantahan? Ah itu apa sekarang tidak ada. Bahkan mereka berjanji sesudah dia menerima baiat dari sini ke atas, insya Allah mudah-mudahan asal diberkati oleh Allah pesantren ini, maka akan lahirlah santri-santri melewati pesantren ini yang benar-benar orang yang bersyariat dan berhakikat. Dan akan kami buka kembali kitab kuning. Itulah kata seluruh pengajar itu, guru-guru itu. Nah itu, jadi kitab kuning sekarang sudah disimpan. Tidak boleh dikembangkan lagi. Di seluruh pesantren itu ada kitab kuning, tapi dirahasiakan, sudah disembunyikan. Dilihat sama murid pun tak bisa. Usahakan dibaca. Nah, macam mana kita mau tahu? Jadi berarti umat Islam ini tak lama lagi bakal kalah kalau itu yang kita ikutkan. Nah itu. Nah jadi inilah kita berusaha, walaupun kita itu sebentar timbul sebentar tenggelam seperti sabut di dalam lautan, tetapi tetap akan kita usahakan kita berjalan untuk memberikan pedoman, untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam yang betul-betul menghendaki kepada kebenaran. Itu walaupun bagaimana tentangan dan rintangan, kita tidak mempedulikan itu. Nah itu. Karena dari pertama tahun 80 itulah keputusan saya. Itulah etikat saya menghadapi seluruh lapisan masyarakat itu. Hanya kepada rukun syahadat. Saya yang saya pegang hanya rukun syahadat saja. Apa rukun syahadat? Ya. Rukun syahadat itu ada 4. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'al Allah, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu rukun syahadat. Mengisbatkan zat Allah ada 6. Pertama wujud, artinya ada. Qidam, artinya sedia. Baka, artinya kekal. Muhalafatuhu ta'ala hawadith, bersalah-salahan bagi segala makhluk. Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat esa, itu mengisbatkan zat, memastikan zat Allah, itulah zat Allah. Yang kedua memastikan adanya sifat. Mana dikatakan sifat Tuhan, sifat Allah itu? Pertama kudrat, artinya berkuasa. Kedua iradat, dia berkehendak. Ketiga ilmu, dia mengetahui.
Keempat hayat artinya hidup. Kelima sama dia mendengar. Keenam basar artinya dia melihat. Dan ketujuh kalam dia berkata-kata. Itulah sifat Tuhan, sifat Allah. Nah itu yang berlaku di semesta alam ini. Kemudian yang keempat, yang ketiga, af'al Allah terisbatkan dan memastikan, menetapkan perbuatan Allah mana? Ada 6. Pertama mengadakan, kedua meniadakan, ketiga menghidupkan, keempat mematikan, kelima memberi rezeki, keenam menunjukkan jalan yang sempurna. Ini perbuatan Allah. Tidak ada siapapun yang berkuasa. Nah itu, melakukan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya pegang. Nah itu. Saya yakin dihidupkan oleh Allah. Pasti tidak ada orang yang bisa mematikan saya. Nah itu, kecuali Allah yang menjadikan. Nah itu, itulah pegang saya. Dia mengadakan, dia meniadakan. Tidak ada yang bisa meniadakan. Tidak ada yang bisa menghilangkan saya kecuali yang mengadakan. Nah, dia menghidupkan dan dia yang mematikan. Tidak ada siapapun yang bisa mematikan. Kecuali dia yang menghidupkan, itulah yang bisa mematikan. Dan dia memberi rezeki, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Itulah pegangan saya, itu rukun syahadat. Nah, itu. Barulah timbul kerasulan. Mana dikatakan kebenaran Rasul. Pasti dia diri Rasulullah. Mana dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, itu dikatakan Rasulullah. Diri Rasulullah. Siddiq artinya benar. Amanah, kepercayaan. Tabligh artinya menyampaikan. Fatanah, bijaksana. Inilah dikatakan Rasulullah. Nah itu, bukan orang. Nah, siapa yang menuduh orang? Sesat itu. Nah itu, ini kita cari. Mana yang benar? Yang siddiq. Mana yang amanah, kepercayaan. Mana yang tabligh, menyampaikan. Dan ada yang fatanah. Itu bijaksana. Tapi tidak dia meninggalkan manusia. Al-a'radul basyariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Dia berdampingan dengan manusia. Rasul itu bukan juga meninggalkan manusia. Karena dapat perlindungannya itu manusia. Dia al-a'radul basyariyah. Contoh tauladannya itu manusia. Nah itu. Jadi mengajarkan sesuatu kepada manusia, dia melihat contoh tauladan itu. Nah, melihat samaran dia itu. Nah itu. Kalau tidak ada dia berwujud seperti manusia, mana bisa dia memberikan pelajaran kepada diri manusia? Tidak bisa. Nah itu. Itulah yang saya pegang. Nah itu. Nah, jadi kemudian beberapa hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Apa yang dipertunjukkan oleh Rasulullah kepada kita umat? Apa yang dipertunjukkannya itu? Yang dipertunjukkan itu isi hatinya. Yang dipertunjukkannya isi hatinya. Itu yang dikatakan isi hatinya, benda yang ada di dalam surga. Apa itu benda yang di dalam surga? Itulah 3 buah bajana yang ada di dalam surga itu. Apa isi yang 3 buah bajana itu? Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima pikir, keadab nur, ketujuh hikmah. Itu 3 buah bacaan. Itu yang dimasukkan oleh malaikat Jibril ke dalam kalbu Nabi. Penuh kalbu Nabi dengan 3 buah bacaan itu. Maka bacaan itu benda yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi siapa saja yang menyontoh perbuatan Rasul itu bisa memasukkan 3 buah bajana ke dalam kalbu. Dia pasti akan dicintai oleh Allah. Nah itu tidak akan diragukan lagi. Allah tidak akan bohong itu.
tambahan banyak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itulah contohlah itu. Muhammad Rasulullah itu. Itu kata Allah. Nah, kalau mau kamu dicintai oleh Allah. Jadi sekarang yang 3 buah bejana itu apa? Coba. Kepada diri Nabi bejana namanya. Jadi kepada kita apa namanya? Ada panah jumpa bejana? Ada? Coba, apalah bejana itu? Coba apalah? Barangkali kita cuma hanya mengatakan aja itu bejana itu. Tapi apa aja? Itu. Jadi bejana ini Rasulullah mengatakan, mempertunjukkan kepada kita umat. Ini dengan hadisnya tadi, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, berbulan menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Yang mana ilmu yang diwajibkan atas diri muslim 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. Ini 3 buah bejana. Ini bejana usuluddin, fikih, dan tasawuf kepada kita umat. Nah itu. Ini Rasul mengatakan. Di dalam dada Rasul bejana namanya, sudah pindah ke dalam dada umat ilmu namanya. Nah, jadi inilah yang dijadikan oleh Rasulullah pusaka. Ini dia pulang kepada Allah, tidak dibawanya, ditinggalkannya di muka bumi ini. Nah itu, supaya dituntut oleh umat, supaya diambil oleh umat. Karena ini pusaka Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka dia akan mengambil pusakanya. Jadi pusaka Rasulullah ini adalah harta Allah. Itu maka ilmu ini ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Inilah yang akan membawa kita kepada Tuhan. Ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Ini pusaka Rasulullah. Nah itu, jangan dihayal-hayalkan. Jadi jika kita tuntut 3 ilmu ini, usuluddin, fikih, dan tasawuf, maka berkembang dia di dalam kalbu itu menjadi ilmu. Sudah sempurna ilmunya menjadi iman. Sudah menjadi iman baru menjadi Islam. Sudah menjadi Islam baru menjadi sabar. Sudah menjadi sabar baru menjadi fikir. Sesudah menjadi fikir baru menjadi nur. Sesudah menjadi nur baru menjadi hikmah. Itu 3 buah bejana. Dijamin oleh Allah, dipastikan Allah surga. Nah itu, diharamkannya di situ oleh neraka. Lalu kita dapat mengisi itu di dalam kalbu kita yang 3 buah bejana ini. Nah itu. Inilah pusaka Rasulullah. Jadi sekarang kita itu membagi-bagikan pusaka Rasul. Nah itu. Siapa yang kepingin? Siapa yang yakin? Nah itu kepada pusaka Rasulullah. Karena jangan jalan pusaka Rasulullah inilah jalan keselamatan kita kembali kepada Allah, mendapatkan jalan ihdinas siratal mustaqim, untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Kalau dia tak dapat. Nah, jadi inilah barangkali sebagai tambahan pengajaran kita pada malam ini untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian boleh kita lanjutkan kembali dengan usuluddin. Karena usuluddin ini 13 tahun ini itu diberikan waktu oleh Rasulullah kepada kita umat untuk menjalankan usuluddin ini. Baru nanti naik ke tasawuf. Sudah tasawuf, baru fikih, baru melakukan amal ibadah. Ini usuluddinnya tidak ada, apalagi tasawufnya sudah amal ibadah. Apa kata kemana-mana amal ibadah,
yang ke sungai, yang ke laut, yang ke parit, entah kemana-mana. Coba. Jadi yang parah lagi di dalam salat kita itu kita, salat bukan tanggung, sudah berbisul sudah kepalanya untuk sujud kan? Untuk sujud lebih bisul, bukan lagi baca lagi berbisul udah. Ya saking lamanya sudah sujud kan? Tapi apa yang kita lakukan sujud itu? Sujud karena sumpah. Itu tanda karena sumpah. Itu lihat. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Karena sumpah apa enggak? Tahukah kamu yang mendustakan agama kata Allah? Orang yang mendustakan Tuhannya, agama itu Tuhannya. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, yang tidak membantu para fakir dan miskin. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Itu yang dikerjakan. Coba. Kalau boleh bersuara, pecah alam ini suara Tuhan. Mengatakan celaka kamu hambaku. Tapi kalau tiada huruf, tiada suara, tidak didengar oleh manusia dan binatang, maka kita tenang-tenang saja Tuhan mengatakan celaka kepada hambanya. Coba, asal kita kerjakan salat, celaka kata Tuhan. Coba. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Celaka orang yang salatnya yang lalai dari ingatan. Tidak menghadap Tuhannya salatnya itu. Nah, coba lihat di dalam kitab pembuka rahasia ketuhanan. Apa kata Tuhan di sana? Barang siapa ingatannya itu kepada dunia, maka dunia itulah Tuhanmu. Bagaimana? Coba. Kalau tukang ternak, dua tuh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lampak tanggung dua. Itu Tuhan. Itu kata Tuhan itu Tuhan kamu. Jangan bilang. Berarti apa yang tadi dua? Kalau jalan dulu mulai itu. Sampai bawah. Pulang ke sana kasih nanti. Coba buka. Kitab Kasrul Asrar namanya, pembuka rahasia ketuhanan. Jangan. Sedangkan kita diperingatkan oleh Allah salat itu kemana? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Jangan ingat kambing, ingat lembu, ingat harta, keluarga, anak cucu dan sebagainya. Aku, kata Tuhan. Kenapa? Katakanlah kulla syai'in khaliqun ila wajha. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Jangan kamu ingat itu, jangan kamu sembah itu. Itu aku jadikan itu semua akan rusak dan binasa. Yang tidak rusak, tidak binasa, wajah. Wajahku dan zatku. Itu, ke sana. Ke sana kau berhadap, ke sana kau menyembah. Nah juga, itu juga yang kita kerjakan. Wajah dunia juga yang kita hadap. Kalau kita menghadap wajah akhirat. Yang mana juga. Nah, itu karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Nah itu. Karena kita meninggalkan usuluddin. Meninggalkan pertanyaan. Tidak mau banyak kita bertanya. Itu. Maka disuruh oleh Rasul banyak-banyak bertanya sampai 13 tahun. Jangan kamu bosan mempertanyakan adanya Tuhan itu. Nah itu. Sebelum nyata Tuhan itu, jangan kamu berhenti menanyakannya. Jika nyata, hadaplah. Sudah kamu hadap, lalu. Kau nyatakanlah. Kau siarkanlah, kau tunjukkanlah. Itu kepada ahli keluargamu. Itulah syariat. Nah, jadi barangkali ini saja dulu. Kita padakan keterangan pada malam ini. Maka bersambung dengan usul yaitu pertanyaan
Dan kita akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.